Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel FS Story. Sebelum masuk ke cerita, alangkah baiknya kita berdoa sejenak untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Amin. Kali ini saya akan membahas kisah hantu penguasa jalur Gang Siluman di Cijulang, Pangandaran bernama Nenek Loyeh. Cerita kisah Nenek Loyeh, sang penguasa Gang Siluman di Dusun Binangun, Desa Kedong Jajar, Kecamatan Cilujang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sudah tidak asing di telinga masyarakat. Nenek Loyeh merupakan penamaan dari warga kepada hantu penguasa jalur Gang Siluman menuju Gunung Amparan. Gang Siluman tersebut terletak di Dusun Binangun yang searah dengan lokasi Bandara Nusawiru. Para supranatural memberi nama Bandara Nusawiru dengan sebutan Gunung Amparan, atau sebuah area tempat berkumpul para makhluk bangsa siluman dan jin yang ada di Nusa Jawa atau Pulau Jawa. Penggiat budaya setempat Abah Kundil mengatakan, Gang Siluman dikuasai oleh hantu, diantaranya hantu Nenek Loyeh, hantu Nenek Marawai, dan hantu Nenek Raneum. Hantu nenek yang tiga itu punya jalur masing-masing untuk beraktivitas, dan jalur utamanya adalah Gang Siluman yang dikuasai Nenek Loyeh. Ujarnya, menurut Kundil, ketiga hantu itu hampir setiap malam hilir mudik di area Dusun Binangun menuju Bandara Nusawiru atau Gunung Amparan. Karena warga berkeyakinan ketiga hantu itu sering hilir mudik, maka bangunan rumah warga di Binangun selalu diberi jeda sebagai jalur aktivitas hantu ketiga nenek itu. Terangnya, dia menjelaskan jika bangunan di rumah Dusun Binangun tidak diberi jeda antara bangunan ke bangunan, sering ada insiden kejadian di luar dugaan. Biasanya yang melanggar ketentuan membangun rumah tanpa jeda mengalami sakit parah hingga meninggal dunia secara tidak wajar, ungkapnya. Kundil mengisahkan pada tahun 1980 silam, salah satu warga membangun rumah yang menghalangi jalan jalur aktivitas hantu Nenek Loyeh. Setelah bangunan selesai, setiap malam selalu terdengar suara tangisan nenek-nenek. Akhirnya, bangunan rumah diberi jeda sebagai jalan jalur hantu Nenek Loyeh. Dan akhirnya tidak lagi terulang kejadian suara tangisan seperti sering dialami sebelumnya, tutur Kundil. Kata Kundil, warga setempat mengatakan, hantu Nenek Loyeh diyakini masyarakat senang bermain dengan bayi, bahkan sering menggantikan popok bayi bila buang kotoran atau kencing. Pernah terjadi keanehan, seorang bayi berusia 8 bulan sekitar pukul 23, popoknya sudah diganti dengan popok baru, dan popok yang dikencingi sudah berada di bawah kasur, bebernya. Kejadian itu, sambung Kundil, sudah tidak aneh bagi warga Binangun,
dan semua mengatakan bahwa penggantian popok itu dilakukan hantu Nenek Loyeh. Nenek Loyeh meskipun sosok hantu tidak pernah mengganggu atau melakukan hal yang membahayakan. Bahkan jika ada bayi, Nenek Loyeh merasa senang dan selalu mengajak main pada bayi. Ucapnya, "Menurut Kundil, seorang bayi pasti bisa melihat hal yang terkadang tidak bisa terlihat oleh orang dewasa. Kalau bayi nangis terus-menerus, bisa saja bayi sedang tidak mau bermain dengan Nenek Loyeh. Apabila bayi menangis terus-menerus secara tidak wajar, biasanya masyarakat cukup berkata, 'Nenek Loyeh, tolong jangan ganggu anak kami. Kalau mau bermain, silakan saja, tapi jangan sampai anak kami menangis.' Setelah kalimat itu diungkapkan, bayi pun berhenti menangis. Tandasnya, semoga dengan adanya kisah ini kita bisa lebih berhati-hati. Kalau di dekat kita ada juga makhluk yang tak kasat mata bisa mengganggu kita. Jangan lupa berdoa dengan apa yang mau kita lakukan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.